Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Arsya yang akan melakukan terapi jela nafas tanpa alat. Di sini apakah dari pihak keluarga bersedia? Kemudian saya akan melakukan pertolongan pada fasilitas kesehatan terdekat, lalu melakukan pengecekan kesadaran pada pasien. Yang pertama melakukan evaluasi dari airway. Yang pertama di loop, melihat gerakan nafas, kemudian pengembangan dada dari sisi samping. Lalu selanjutnya yaitu listen. Listen adalah mendengarkan hembusan nafas dengan mendekatkan telinga pada hidung atau mulut pasien. Selanjutnya yaitu feel, yaitu merasakan hembusan nafas apakah adekuat ataupun tidak. Selanjutnya memberikan terapi airway tanpa alat yaitu chin lift, yaitu meletakkan satu jari tangan di bawah mandibular dan mengangkatnya ke atas untuk membawa dagu ke anterior. Lalu dengan jari satu tangan yang sama tekan rahang bawah untuk membuka mulut. Selanjutnya yaitu jaw thrust, mengangkat rahang bawah dari ramus mandibular, lalu letakkan jari satu kedua tangan pada ramus mandibular dekat pada angulus, kemudian dorong mandibularnya ke depan. Selanjutnya melakukan finger sweep dengan jari 2 dan 3 yang dibungkus dengan kasar untuk membersihkan mulut dari sumbatan parsial atau bekas muntahan, gumpalan darah, dan lain-lain. Apabila terdengar suara nafas tambahan, gargling, crowing, dan lain-lain. Selanjutnya melakukan proteksi tulang belakang servikal. Posisikan diri berada di atas pasien, lalu jepit kepala pasien dengan menggunakan lengan bawah setinggi telinga. Lalu kedua telapak tangan memegang bahu dengan ibu jari mengarah ke atas, lalu lengan bawah tetap menjepit kepala pasien dan meminta bantuan dari asisten untuk mengambil collar brace atau bantal pasir. Lalu ujung collar brace yang ukurannya sesuai dimasukkan dari sisi belakang dan sedikit melewati leher. Lalu tangan penolong yang lainnya dipindahkan ke sisi lateral ke kepala secara perlahan, sementara penolong yang lain membelitkan bagian collar neck yang menekuk pada dagu. Lalu rekatkan kedua sisi collar neck yang lain, lalu evaluasi collar brace dan jangan terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Pasang bantalan pasir di kedua sisi leher dan perhatikan posisi dan kenyamanan dari pasien. Selanjutnya adalah pada pasien sadar dengan kasus tersedak, yaitu menenangkan pasien sebisa mungkin sambil merangkul dari belakang. Jika sumbatan jala nafas dalam kategori ringan dan pasien masih bisa batuk dengan elektif, motivasi pasien untuk batuk. Lalu seandainya pasien mengalami sumbatan jala nafas yang berat, batuk tidak efektif, dan kondisinya sadar, lakukan black bow manuver sampai 5 kali. Lakukan hentakan mendadak dan keras pada titik silang garis antar belikat dan garis punggung belakang dengan menggunakan telapak tangan. Lalu lakukan Heimlich manuver abdominal thrust pada pasien sampai 5 kali, rangkul pasien dari belakang dengan kedua lengan dengan menggunakan kepalan kedua tangan, lalu berikan hentakan mendadak pada ulu hati. Lalu untuk pasien bayi dilakukan dengan chest thrust. Kemudian selanjutnya evaluasi kondisi pasien, apakah sumbatan sudah bisa keluar ataupun apakah pasien menjadi tidak sadar. Selanjutnya jika pasien tidak sadar maka lakukan CPR. Untuk pasien dengan anak dan bayi, buka jalan nafas terlebih dahulu dan coba berikan nafas buatan. Baik, sekian untuk keterampilan medik pemeriksaan jalan nafas tanpa alat dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Arsya yang akan melakukan keterampilan medik terapi airway dengan alat, yaitu memberikan salam dan memperkenalkan diri, lalu memberikan penjelasan tindakan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan. Baik, permisi, selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Arsya yang akan melakukan tindakan pemberian terapi airway dengan alat, apakah dari pihak keluarga menyetujuinya. Kemudian selanjutnya meminta pertolongan fasilitas kesehatan terdekat dan melakukan pengecekan dari kesadaran. Sebelumnya melakukan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan.
Lalu lakukan evaluasi dari airway, dari look, melihat gerakan nafas, kemudian pengembangan dadanya dari sisi samping. Lalu listen, yaitu mendengarkan hembusan nafas dengan mendekatkan telinga pada hidung atau mulut pasien. Lalu untuk feel, yaitu merasakan hembusan nafas apakah adekuat ataupun tidak. Selanjutnya adalah nasopharyngeal airway, yaitu nilai nostril untuk mencari yang lebih lebar dan tidak ada obstruksi seperti polip, fraktur ataupun perdarahan. Lalu pilih nasofaring sesuai ukuran kelingking pasien. Kemudian beri lubrikasi pipa nasofaring dengan lubrikan larut ataupun dengan air. Lalu posisi pasien pada keadaan netral, penolong berdiri di sisi pasien. Lalu pegang pipa nasofaring seperti pensil, lalu masukkan ke ujung nasofaring dengan kemiringan lubang bevel menghadap ke luar. Insersi dengan lembut didorong ke faring posterior. Lalu apabila terdapat hambatan saat insersi, keluarkan pipa dan coba insersi pada sisi bersebelahan. Selanjutnya fiksasikan pipa, lalu evaluasi ulang untuk memastikan jalan nafas pasien dalam paten. Selanjutnya yaitu oropharyngeal airway, yaitu tentukan ukuran oropharynx airway yang akan digunakan. Lalu buka mulut pasien dengan metode cross finger, yaitu teknik dengan jari 1 dan 2, lalu masukkan pipa oropharynx. Dengan cekukan menghadap ke langit-langit pasien agar tidak mendorong lidah pasien jatuh ke belakang. Lalu setelah masuk ke dalam mulut, rotasikan 180 derajat dengan ujung distal pada hipofaring. Lalu, cara kedua adalah tanpa pemutaran dengan menggunakan bantuan tongue blade untuk menekan lidah ke bawah saat pemasangan, memastikan lidah tidak terdorong ke belakang dan menutup airway. Kemudian, evaluasi ulang pada airway-nya. Selanjutnya adalah endotracheal tube, yaitu tentukan ukuran ETT yang akan dipasang. Kemudian lakukan pemasangan pulse oximeter bila ada, kemudian berikan ventilasi tekanan positif dan oksigenasi. Lalu posisikan pasien sniffing, the morning air position, yaitu leher sedikit fleksi, kepalanya ekstensi, dan satu bantal diletakkan di bawah kepala. Selanjutnya lepaskan oropharyngeal airway-nya jika sudah terpasang. Lalu tangan kiri memegang laryngoskop dan masukkan secara gentle pada sisi kanan mulut di atas lidah. Lalu singkirkan lidah ke kiri, cari epiglotis dan tempatkan ujung lidah di valikula. Lalu dengan elevasi laryngoskop, hindari mengungkit gigi bagian atas. Hal ini akan mengangkat epiglotis sehingga epika vokalisnya dapat terlihat, yaitu warna yang lebih pucat. Lalu bila tidak terlihat, minta bantuan asisten untuk melakukan Brook maneuver. Lalu masukkan ETT melalui sisi kanan mulut dan bimbing ujungnya masuk trakea sampai kaf ETT-nya melewati plika vokalis. Dengan kedalaman kurang lebih 23 cm. Lalu hubungkan pipa ETT dengan alat ventilasi seperti back valve mask yang terhubung dengan oksigen flow 10-12 liter per menit. Lalu hubungkan pipa ETT dengan alat ventilasi seperti back valve mask yang terhubung dengan oksigen flow 10-12 liter per menit. Lalu kembangkan kaf ETT secukupnya dengan speed 20 cc berisi udara.
Lalu evaluasi pemasangan dengan mendengarkan melalui stetoskop. Lalu pengembangan kedua paru, bila hanya terdengar suara pada salah satu paru berarti masuk ke salah satu bronkus. Lalu kempeskan kaf dan tarik ET. Ulang evaluasi, kemudian terdengar sama pada kedua paru berarti sudah benar. Lalu bila dada tidak terlihat mengembang dan pada auskultasi terdengar gargling di epigastrium berarti terjadi intubasi esofagus, maka kempeskan kaf dan tarik ET ulangi pemasangan ETT. Kemudian pasang oropharyngeal airway dengan cekungan menghadap ke atas lebih dahulu, kemudian putar 180 derajat menyentuh pada palatum molar. Kemudian setelah yakin ET masuk dalam trakea dan suara nafas terdengar sama pada kedua paru, kemudian fiksasi dengan plaster. Kemudian evaluasi kembali pada airway-nya. Baik, sekian untuk keterampilan medik pemeriksaan airway dengan alat. Terima kasih.